Dan negara yang ditunjuk untuk pertama kali melakukan launching motor ini bukanlah Jepang, melainkan pada tanggal 25 Juli 2016 mungkin menjadi tanggal yang istimewa buat AHM, karena di tanggal itu lahir sebuah motor sport yang kehadirannya sangat menghebohkan dunia permotoran, khususnya di tanah air. Motor itu bernama Honda CBR 250RR. Di video kali ini, kita akan membahas rekam jejak dan perjalanan dari motor yang mendapat julukan The Baby RR. Meskipun di tahun 2022 ini, usianya baru 6 tahun. Tapi cerita perjalanan motor ini cukup menarik untuk kita bahas dalam satu rangkuman. Maka dari itu mari kita mulai, let's go! CBR 250RR hadir dengan desain yang benar-benar keluar jalur dari ciri khasnya Honda pada waktu itu. Jadi bukan kayak motor buatan Honda cuy. Karakternya ini jelas bukan Honda banget. Karena di zaman itu Honda kalau bikin motor kan kebanyakan ciri khas desainnya itu melengkung dan agak membulat. Nah, sedangkan CBR 250RR, garis desainnya itu tajam dan bersudut. Shape dan lekukannya itu cakep banget lah pokoknya. Mirip seperti motor-motor buatan Eropa. Ditambah lagi berbagai fitur-fitur layaknya big bike seperti throttle by wire dan riding mode, dengan spek mesin canggih dan tenaga yang terbesar di kelasnya pada saat itu. Benar-benar bikin dua motor tetangga sebelah itu berasa seperti ketinggalan zaman. Jadi wajar kalau motor ini sangat-sangat mencuri perhatian. CBR 250RR merupakan motor hasil kerjasama antara tim Research and Development Manufaktur Honda Indonesia, yaitu Astra Honda Motor, dengan para insinyur Honda Jepang. Mereka bersama-sama melakukan pengembangan yang berfokus pada hasil riset dan data terhadap minat konsumen di pasar motor sport tanah air. Mereka mencari tahu apa yang disukai dan apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Kenapa yang jadi patokan riset adalah konsumen tanah air? Sabar, kita akan temukan jawabannya nanti. Pengembangan CBR 250RR berlandaskan konsep total control dengan 3 poin utama, yaitu high performance, fitur canggih, dan desain yang racing look. Desain fairing dan bodi motor dengan lekukan tajam dan muka yang sangat bengis, dan motor ini didesain langsung oleh desainer Honda Jepang yang bernama Hiroyuki Miyazaki. Dilanjutkan dengan dipilihnya mesin berkonfigurasi inline 2 silinder yang sesuai dengan mindset konsumen kita, yaitu motor 250cc itu harus 2 silinder. Karena tahu sendiri kan gimana nasib CBR 250R versi CBU dari Thailand yang dinilai gagal karena tidak diminati gara-gara desainnya kurang memikat dan lagi mesinnya cuma 1 silinder. Dengan semua rancangan, riset, dan data yang telah dikumpulkan, maka terwujudlah sebuah motor yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi konsumen tanah air, yaitu CBR 250RR. Dari namanya memiliki akhiran double R. R-nya lebih dari 1, yang mengindikasikan kalau motor ini memiliki karakter mesin dengan performa tinggi. Sebenarnya konsep atau prototipe dari CBR 250RR sudah pernah muncul di tahun 2015 saat di event Tokyo Motor Show Jepang. Ini artinya setahun sebelum motor ini dirilis ke publik ya. Rancangan motor ini punya kode produksi K64A. Awalnya banyak yang meragukan, mana mungkin Honda bikin motor kayak gini. Pokoknya waktu itu dianggap mustahil lah. Dan pada akhirnya, saat sudah launching di tahun 2016, versi finalnya ini benar-benar nyaris 99,99% mirip dengan model prototipenya. Dan negara yang ditunjuk untuk pertama kali melakukan launching motor ini bukanlah Jepang, melainkan Indonesia. Karena motor ini memang diciptakan khusus untuk pasar sport 250 di Indonesia. Nah, jadi cukup jelas kan kenapa risetnya berdasarkan minat konsumen tanah air. Dan CBR 250RR ini juga sudah direncanakan untuk dijual di Jepang. Sampai akhirnya pada tahun 2017, CBR 250RR resmi dijual di Jepang dengan status ekspor dari Indonesia oleh PT Astra Honda Motor dengan sistem CKD, Completely Knockdown, atau komponen yang diekspor secara terurai dari pabrik Honda di Karawang yang nantinya akan dirakit di Jepang. Jadi tidak diekspor secara utuh karena demi bisa menekan budget produksi. Hasil kerjasama antara AHM dengan Honda Jepang terbilang sangat sukses. Penjualan CBR 250RR di tanah air mampu mengganggu penjualan produk kompetitor yang berinisial N dan R. Pasti tahu lah ya, jadi kita gak perlu sebut nama Ninja FI dan R25.
Sama halnya di Jepang. Dalam setahun, AHM mampu mengekspor kurang lebih 6.000 unit sepanjang tahun 2017. Dan jika dikalkulasikan ke nilai rata-rata, itu artinya ada sekitar 500 unit dikirim tiap bulannya. Angka yang cukup fantastis untuk sebuah motor yang baru saja lahir. Untuk versi Jepang, ada sedikit perbedaan pada spesifikasi mesin dan penggunaan lampu sen ya. Dan untuk memberikan penghormatan kepada dua negara yang berperan besar dalam pengembangan CBR 250RR, yaitu Indonesia dan Jepang, Honda merilis livery khusus bernuansa budaya lokal dari dua negara ini. Yang pertama ada livery The Art of Kabuki, yang merupakan budaya tradisional Kabukimono dan berasal dari era Sengoku sekitar akhir abad 15-16 Masehi di wilayah Jepang, dan digabung dengan sedikit grafis peta Indonesia. Dengan upside down berkelir warna hitam dan velg yang berbeda warna antara depan dan belakang. Lalu yang kedua ada livery Garuda X Samurai yang menampilkan grafis untuk mewakili budaya dari Indonesia dan Jepang. Pada sisi kiri fairing terdapat detail corak batik dengan ilustrasi burung Garuda yang merupakan lambang negara Republik Indonesia. Sedangkan pada sisi kanan terdapat ilustrasi Samurai Sengoku Commander dengan motif bunga sakura yang merupakan ikon negara Jepang. Dan edisi ini diproduksi dalam jumlah terbatas, yaitu 75 unit saja dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 pada saat itu. Motor ini akhirnya juga dijual di beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia di tahun 2020, Thailand 2019, dan kalau nggak salah pernah juga masuk Vietnam di tahun 2017. Mohon dikoreksi ya kalau salah. Dan di negara tersebut, harga jualnya tergolong fantastis dan jauh lebih mahal dari harga di Indonesia. Jadi kita sebagai konsumen Indonesia wajib banyak bersyukur. Meskipun diimpor di beberapa negara Asia, tapi motor ini statusnya bukan produk global, yang artinya tidak dijual di negara-negara Eropa dan Amerika. Padahal di luaran sana, banyak sekali people yang ngiler dan ngarep supaya motor ini juga dijual di wilayah Eropa dan Amerika. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan, kenapa motor sekeren dan sesukses ini tidak dijual secara global, seperti layaknya R25 dan Ninja 250, padahal punya potensi yang sangat bagus di Eropa dan Amerika. Kalau menurut konfirmasi juru bicara Honda United Kingdom, memang tidak ada rencana untuk menjual motor ini di Eropa. Pernyataan ini saya kutip melalui bennets.co.uk. Tidak dijelaskan apa alasannya kenapa tidak dijual di sana. Namun kalau menurut blogger idola saya, yaitu Cak Iwan Banaran, CBR 250RR merupakan produk pesanan khusus dari AHM untuk market Indonesia, yang dibuat dengan target utamanya adalah untuk menghentikan dominasi Ninja 250 Fi, yang saat itu memang menjadi penguasa motor sport di kelas 250cc di Indonesia. Dan sepertinya target AHM memang terpenuhi ya. Nah jadi kalau kalian misalnya lagi jalan-jalan di Eropa atau Amerika, dan tidak sengaja lihat CBR 250RR di sana, itu bisa dipastikan kalau produk tersebut merupakan unit yang dibawa dalam bentuk CBU. Dan sampai sekarang, CBR 250RR memang belum mendapatkan versi facelift-nya, tapi motor ini terus mengalami pengembangan seperti CBR 250RR SP yang dibekali quick shifter, assist and slipper clutch, dan tenaga yang meningkat naik menjadi 40,4 horsepower, dan torsi yang juga meningkat naik menjadi 25 Nm. Perjalanan CBR 250RR juga sangat mentereng di balapan ARRC. Dan untuk pembahasannya mungkin akan saya buatkan di lain video, jadi kita pisah ya biar nggak kecampur. Dari semua keunggulan ini, bukan berarti motor ini sepenuhnya sempurna. Ada beberapa sisi kekurangan dari motor ini, seperti salah satu kasusnya CBR 250RR versi Jepang yang pernah mengalami recall untuk produksi periode sekitar Maret 2017 sampai Agustus 2018 karena masalah pada bak oli yang tiba-tiba bisa bocor. Dilansir dari honda.co.jp, kurang lebih ada sekitar 11.500 unit CBR 250RR yang kena kasus recall. Kalian pusing kan bacanya? Iya, sama. Ya udah kita translate ke bahasa Indonesia aja. Nah, oke, jadi itu adalah sedikit pembahasan dari CBR 250RR, motor sport yang mampu meningkatkan standar level kelas 250cc. Apakah kalian adalah salah satu orang yang mengidolakan motor ini? Kalau ada revisi atau kalian mau nambahin, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!